Namun kalau semisal ada orang jahat, kita merasakan sakit hati, merasakan kecewa, justru malah sumpah serapah kepada orang tersebut, itu bukan doa, itu sumpah serapah. Sumpah serapah itu pun nanti akan kembali kepada kita. Kalau kita menyumpahi orang tersebut yang gak baik, ketidakbaikan itu pun nanti akan kembali kepada kita. Maka ayo mulai saat ini, jadikan lisan kita untuk senantiasa bertutur kata yang baik. Tutur kata yang meneduhkan, tutur kata yang menenteramkan, tutur kata yang mendamaikan, tutur kata yang bisa menjadi solusi, tutur kata yang bisa merubah dari keburukan menjadi kebaikan. Kita mulai latih, jadikan lisan ini lisan yang senantiasa bermanfaat. Apa yang terucap zikrullah, apa yang terucap istighfar, apa yang terucap manfaat, apa yang terucap solusi. Usahakan mulai saat ini eliminasi bahasa-bahasa mudorot. Mulai saat ini eliminasi tertawa yang berlebih, eliminasi. Ya, dikurangi sedikit demi sedikit. Karena apa? Lisan adalah salah satu penyebab rusaknya, hancurnya manusia. Karena lisan bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, lisan pula bisa menghantarkan seseorang pada jurang kehancuran. Apalagi lisan orang-orang yang suka sekali berjanji, suka bersumpah, sumpah serapah, apalagi sampai membawa nama-nama Allah, sampai demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, dan lain sebagainya. Sumpah-sumpah seperti ini sangatlah berbahaya. Apalagi sumpahnya hanya timbang menyumpahi, sumpah demi Allah loh ya, baksonya enak, mie ayamnya enak, ciloknya enak, seblaknya enak. Cuma meyakinkan makanan itu enak sampai bawa-bawa demi Allah, hati-hati. Kemudian meyakinkan sesuatu, kemarin demi Allah loh ya saya habis jalan-jalan, timbang gitu doang sampai bawa-bawa nama Allah, hati-hati. Kenapa? Allah ancam dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Bahkan Allah sampai bersumpah kepada orang yang bersumpah dengan harga murah. Harga murah itu apa? Timbang meyakinkan sesuatu yang sepele, tidak menghantarkan kepada keimanan, cuma perkara dunia saja sampai membawa-bawa sumpah demi Allah, hati-hati. Allah berfirman dalam Al-Imran 77. Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya. Allah tidak akan memperhatikannya, bahkan Allah tidak akan mensucikannya. Ini ancamannya. Nah, buah daripada ancaman itu, akhirnya terjadilah masalah yang begitu besar dalam diri kita. Karena janji dan sumpah itu adalah ikatan, sesuatu yang menjerat dalam diri kita. Semakin banyak janji, semakin banyak sumpah, semakin banyak terikat diri kita. Semakin banyak ikatan, otomatis tubuh kita akan sakit. Semakin banyak ikatan, otomatis terbelenggu hidup kita. Sulit, mau ngapa-ngapain sulit. Kenapa? Terbelenggu. Mau ngapain aja susah, mau ngapain aja terbatas. Sebagaimana orang diikat dengan borgol, diikat dalam penjara. Mau ngapain aja sakit, sulit, sengsara, menderita, terbatas. Begitupun keadaan kita saat ini. Boleh jadi adanya penyakit dalam diri kita, buah daripada dosa, janji, dan sumpah kita. Adanya sakit karena banyaknya ikatan, boleh jadi ikatan daripada dosa, janji, dan sumpah. Adanya kesulitan dalam hidup, kesengsaraan dalam hidup, keterbatasan dalam hidup, boleh jadi karena buah adanya dosa, janji, dan sumpah, yaitu perkara lisan-lisan kita. Anak sulit diatur, boleh jadi karena ucapan orang tuanya. Dasar anak kurang ajar, dasar anak gak berguna, dasar anak rewel, dasar anak apalagi dah. Nah, buah daripada ucapan-ucapan inilah ulu kalam ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Ketika sudah terjadi sesuatu yang tidak baik, baru mengeluh, baru nyari solusi, baru ikhtiar kesana kemari. Padahal apa? Andaikan kita pandai dalam menjaga lisan, insya Allah selamat hidup kita. Mulai saat ini, satu perkara, lisannya mudah sekali disebut. Namun ucapan ini sebetulnya ucapan yang kalau kita ambil dari segi bahasa, segi rasa, hakikat, dan lain sebagainya. Ini ucapan yang sebetulnya kalau bisa dieliminasi. Kalau bisa dieliminasi ucapan ini. Ucapan apa yang harus dieliminasi? Kalimat aduh. Ada nggak kalimat aduh sebagai bentuk rasa syukur? Ada nggak kalimat aduh yang tidak menjurus kepada berkeluh kesah? Kepada mengeluh? Ada nggak? Ada nggak kalimat aduh yang ujungnya jadi baik? Ada nggak? Karena kalimat aduh berawal dari aduh, nanti ujung-ujungnya jadi mengeluh.
Kalau sudah mengeluh, ingat Allah berfirman, Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur, azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Kufur itu apa? Kufur nikmat salah satunya mengeluh. Orang yang mengeluh, ingat, azab Allah sangat pedih. Makanya kalimat yang namanya aduh, kalau bisa mulai saat ini dikurangi. Kalau bisa mulai saat ini dikurangi. Sakit, jangan aduh. Sakit, astagfirullah. Kegores, astagfirullah. Daripada aduh. Lagi berasa sakit, aduh. Coba kalau lagi sakit, astagfirullah. Apalagi kalau alhamdulillah, innalillah. Itu jauh lebih indah daripada aduh. Bahkan sampai dalam sebuah kitab disebutkan 3 ucapan, 3 perkara, 3 penyebab yang menjadikan penyakit itu sulit sembuh. Salah satunya adalah orang yang sering mengucap kalimat aduh. Yang kedua, orang yang sering mengeluh. Karena dari aduh nanti ujungnya jadi mengeluh. Yang ketiga, orang yang suka menuduh. Nah, 3 perkara ini yang menjadikan sakit semakin sulit untuk sembuh. Dan ternyata bukan hanya perkara sakit. Begitupun tentang perkara masalah dalam kehidupan kita. Baik dengan sulitnya, sempitnya, sedihnya, sengsaranya, menderitanya, segala masalah dalam hidup, semakin banyak aduh, semakin banyak mengeluh, semakin banyak nuduh, akan semakin sulit sembuhnya. Ya, seperti kemarin ya. Kemarin di grup juga ada pertanyaan ya. Di grup kemarin ada pertanyaan di mana pertanyaannya itu sebetulnya sering dibahas ya. Di mana saya saat ini sedang dalam keadaan sulit. Saya ketemu teman, kata teman saya katanya ada aura yang menutupi. Ada aura yang menutupi. Sering sekali saya sampaikan bagi siapapun, jika ada oknum yang mengatasnamakan orang pinter, mengatasnamakan ustadz, mengatasnamakan kiai, mengatasnamakan ulama, menawarkan jasa untuk membuka aura, yuk, jika kita masih punya iman, jika masih waras, jangan ikuti yang seperti itu. Apalagi dengan menawarkan, dibuka auranya, biar hidupnya jadi makin bahagia, biar rezekinya jadi makin lancar. Siapa orang yang tidak tergiur ketika dalam keadaan sakit, diiming-imingi seperti itu. Sedang dalam keadaan sulit, diiming-imingi seperti itu. Sedang dalam keadaan banyak masalah, diiming-imingi seperti itu. Siapa orang yang tidak tergiur? Hanya mereka orang yang masih kuat imannya. Namun orang yang lemah imannya, sama. Rasulullah sudah bersabda, Rasulullah sudah menyuruh kita, suruh apa? Perbanyak doa untuk berlindung dari fitnah Dajjal laknatullah alaih. Kenapa kita minta, memohon kepada Allah berlindung dari fitnah Dajjal? Karena jelas teman-teman, Dajjal akan turun di tengah-tengah kita. Satu, dia akan membawa gunung emas. Kedua, tangan kanan dan tangan kirinya bisa mengeluarkan air dan api. Ketiga, bisa mengobati orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati, bahkan bisa memberikan kekayaan bagi yang meminta. Sekarang, secara wujud mungkin Dajjal belum ada. Namun siapa yang tidak tergiur dengan iming-iming sakit, sembuh instan? Siapa yang tidak tergiur, pengen diberikan kemudahan dari kesulitan, diberikan harta, diberikan jalan keluar dengan cara-cara seperti itu? Siapa yang tidak tergiur? Ini bukti bahwasanya Pak, pesan daripada Rasulullah itu sangat harus penting kita jaga. Karena di akhir zaman iman makin lemah. Banyak orang-orang yang mengatasnamakan agama ternyata mengarahkan kita kepada fitnah Dajjal laknatullah alaih. Yuk sini, kamu kasih mahar sekian nanti rezeki kamu lancar. Siapa dia yang bisa menjamin lancarnya rezeki? Yuk kamu sini beli ini mahar sekian penyakitnya sembuh. Siapa dia? Ya. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ada lagi orang pelaku-pelaku bisnis. Mereka ketika berdagang, ketika lagi laris, boro-boro keinget namanya santet sihir guna-guna. Giliran sepi aja, baru keinget santet sihir guna-guna. Kemarin yang saya share di grup, salah satunya Al-Quran surat Fatir ayat 2. Jika Allah memberi rizki, tidak ada satupun yang bisa menahannya.
Bila Allah memberi rahmat, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Gak akan mungkin bisa. Seluruh makhluk langit bumi dikumpulin jadi satu untuk menahan rizki dari Allah untuk kita, gak akan bisa. Seluruh makhluk langit bumi, bahkan malaikat dikumpulin jadi satu untuk menahan rahmat Allah untuk kita, tidak akan mungkin bisa. Jadi masih percaya usahanya dipagerin? Masih percaya rizkinya dipersulit? Gak ada satupun yang bisa menahan rizki Allah untuk kita. Sedangkan jatah kita tidak akan mungkin tertukar dengan jatah orang lain. Kalaupun usahanya lagi sepi, ayo. Tugas kita bukan malah berprasangka buruk. Inilah pentingnya kita terus belajar membaca. Inilah pentingnya kenapa Rasulullah pertama kali turunnya ayat, yaitu Iqra, bacalah. Jadi kalau apapun yang kita rasakan, belajar apa-apa tuh baca dulu. Bacalah dirimu, bacalah sekitarmu, bacalah langitmu, bacalah duniamu, bacalah akhiratmu. Dibaca. Kita baca dulu. Ketika usaha lagi sepi, baca diri. Boleh jadi sodakohnya kurang, boleh jadi sering berantem dengan pasangan, boleh jadi ada hak karyawan yang belum dibayarkan, boleh jadi mengambil dengan cara yang tidak baik, boleh jadi berjual dengan cara yang tidak baik, boleh jadi mendapatkan dari cara riba. Coba baca dulu diri. Jangan dulu langsung boro-boro baca diri, langsung membaca orang lain. Dagangan saya sepi gara-gara dia. Dagangan sepi saya gara-gara orang itu. Saya sakit gara-gara orang itu. Ini namanya orang gak tahu diri. Dia tidak pandai membaca diri ya. Dia tidak pandai membaca diri, namun dia sangat pandai untuk membaca yang ada di luar. Ibarat kata, gajah di pelupuk mata gak kelihatan, semut di ujung laut kelihatan. Makanya mulai saat ini prasangka itu bukan hanya mendatangkan keburukan, prasangka mendatangkan kesengsaraan. Makanya mulai saat ini siapapun pelaku usaha selagi masih ada prasangka sulit. Memang benar ilmu santet, ilmu sihir, ilmu guna-guna itu ada, betul. Namun prasangka baik kita adalah sebaik-baik tolak balanya. Tolak balanya itu bukan kita beli kodam, bukan kita beli raja, bukan kita beli buhul, bukan kita nyareatin lewat perantara uskun. Bukan itu penangkalnya. Penangkalnya adalah buah daripada prasangka baik kita sendiri. Kenapa? Allah sesuai prasangka hambanya. Emang ada yang bisa menandingi kekuatan Allah? Gak akan mungkin ada. Meskipun orang ini katanya ulama, katanya orang pinter, dipagerin usahanya. Biar apa? Menahan itu segala macam bentuk santet sihir guna-guna. Itu menyareati segala macam, namun hatinya masih punya prasangka buruk, tetap aja tembus guys. Tetap aja tembus. Namun kalau hati kita berprasangka baik, udah nggak apa-apa, memang rezeki saya saat ini lagi sekian. Adanya berapa syukuri, yang belum ada mohonkan. Kan gitu kan? Jangan yang belum ada dikeluh kesahkan. Sehingga Pak, ulama dari negeri A diundang, dari negeri B diundang, dari tanah itu diundang, dari laut itu diundang. Supaya Pak untuk magerin katanya. Nggak akan mungkin bisa guys, nggak akan mungkin bisa. Selagi hati kita masih ada prasangka buruk, nggak akan mungkin bisa. Ya, nggak akan mungkin bisa. Jadi, itu ya, jangan mudah terpercaya dengan, wah soalnya aura kamu gelap, sok atuh datang ke abah itu biar dibuka auranya. Jangan percaya yang begitu-begituan. Jangan percaya yang begitu-begituan. Karena Pak, terkait perkara aura, saya tanya, aura itu apa sih? Aura itu apa sih? Sebuah rasa, sebuah hakikat yang bisa terpancar, buah daripada apa sih? Ingat, segala sesuatu yang terpancar dalam tubuh kita, itu adalah cerminan daripada hati kita. Bukankah Rasulullah bersabda, jika segumpal daging baik, ingat ya, kalau baik, semuanya akan ikut baik. Namun bila mana segumpal daging itu buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Ini harusnya sudah jadi kekuatan iman untuk kita. Yang menyampaikan bukan manusia ecek-ecek. Yang menyampaikan adalah Rasulullah, makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Bahkan tujuan penciptaan langit bumi, tujuan Allah ciptakan, Allah hidupkan kita, salah satu tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan yang namanya Muhammad. Rasulullah, makhluk yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, pemimpinnya para nabi, penghulunya para arwah. Tuh teman-teman. Menyampaikan jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal hati buruk, maka yang lain pun akan ikut buruk. Orang bahasanya gini, kalau kita punya teko isinya air putih, nggak mungkin keluarnya susu, nggak mungkin keluarnya kopi, nggak mungkin keluarnya air teh. Berarti kalau ada aura yang tidak baik, itu karena gambaran hatinya masih ada keburukan.
Namun kalau kita ikhtiar dipoles supaya auranya baik, sedangkan hatinya masih buruk, emang bisa orang yang hatinya buruk auranya baik? Emang ada? Emang ada orang yang hatinya masih busuk, masih pendendam, masih punya prasangka, punya kebencian, iri, dengki, hasad, hasut? Emang bisa orang seperti itu auranya baik? Gak akan bisa. Makanya fokusnya apa? Ikuti. Kenapa Allah ciptakan agama dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah? Supaya hidup kita terarah, hidup kita supaya waras, hidup kita supaya teratur. Bukan hidup kita supaya seenaknya sendiri. Bukan itu. Nah, inilah pinternya setan. Inilah pinternya iblis. Menghasad, menghasut, memberikan was-was. Begitu pula dengan tentara-tentaranya Dajjal. Tentaranya Dajjal apa? Siapa tentaranya Dajjal? Mereka yang menawarkan sembuh instan. Mereka yang menawarkan kekayaan instan. Mereka yang menawarkan buka aura. Mereka yang menawarkan kekayaan, kesuksesan, jabatan, dan lain sebagainya. Ini tentara-tentaranya Dajjal. Akan apa yang kita prasangkakan jadi beneran. Karena di dalam tubuh kita ada korin. Korin itu perantara jembatan keburukan. Tuh. Perantara jembatan keburukan. Pas kami datang, memang betul ada tanah. Saya tanya, Pak, bedanya tanah ini sama tanah ini apa bedanya? Gak ada. Kenapa Bapak bilang ini tanah kuburan? Ini tanah halaman rumah Bapak sendiri. Tapi gini. Nah, akhirnya masuk ke dalam. Begitu saya masuk ke dalam, memang auranya itu saya rasakan sangat gak enak ya. Hawa-hawanya itu gak enak. Begitu satu keluarga dikumpulin, doa. Nasihat, pelan-pelan sedikit-sedikit. Ternyata apa? Aura nggak enak itu didapatkan dari apa? Suami istri sering berantem. Di mana istrinya sering mengeluh. Karena suaminya setiap kali usaha, dia kan rumah makan ya. Rumah makan. Ketika ada keuntungan dikit, dia langsung buat isi saldo. Buat apa? Slot. Untuk game online. Untuk judi slot. Nah, sehingga apa? Istrinya sering marah. Sering berantem. Efek sering berantem itu menjadikan energi itu tidak baik. Sok, nggak usah berantem masalah itulah. Kalau ingat dulu waktu kita masih kecil, waktu masih bocah, atau mungkin sekarang, ketika orang tua kita lagi berantem, nyaman nggak kita di dalam rumah? Nyaman nggak kita di dalam rumah? Meskipun sofanya empuk, meskipun makanannya enak, kalau di dalam rumah lagi ada yang berantem, bawaannya nggak betah. Bawaannya nggak betah. Mau keluar kamar salah, mau kemana-mana salah. Nggak nyaman. Nah, karena di dalam rumah kalau sering berantem, hati kita jadi nggak nyaman. Kenapa? Karena malaikat-malaikat pun keluar dari rumah kita. Sedangkan keburukan masuk ke dalam rumah kita. Tuh. Jadi kalau kita sering berantem, berarti apa? Menjadikan diri kita banyak masalah. Betul? Betul. Sok. Anak kecil. Nah, ini sering sekali. Anak kecil rewel banget. Nangis. Namanya nangis anak kecil ya. Apalagi kalau nangisnya nggak keluar air mata. Kalau nanyanya ke orang pintar, wah ini gara-gara kesambet, gara-gara ada yang ngikutin, gara-gara ada yang godain, gara-gara ada yang macem-macem lah. Padahal apa? Anak kecil itu masih suci, masih bersih, masih peka. Dia sangat peka sekali, apalagi dengan ibunya. Pernah satu alam, pernah satu ruh, pernah satu raga, pernah satu jasad dengan ibunya. Dia rasanya sangat peka dengan ibunya. Ketika ibunya dalam keadaan sedih, anaknya pun ikut sedih. Ya masih kecil ya. Ketika ibunya lagi jengkel, lagi kesel, buah daripada perlakuan suaminya, pun anaknya pasti akan rewel. Sehingga apa? Jujur, apa ya? Justru anak kecil kalau lagi nangis, jangan langsung suudzon. Fokus aja bapak ibunya saling minta maaf dan memaafkan, sembuh anaknya. Anak kecil kalau lagi rewel, kalau lagi tantrum, kalau lagi nangis tanpa sebab, kan biasanya kalau balita atau anak-anak yang masih kecil sering tuh pada nangis tengah malam dan lain sebagainya. Itu sebetulnya nggak usah berpikir jauh dulu, nggak usah suudzon dulu. Bapak ibunya saling minta maaf dan memaafkan saja, sembuh. Sembuh teman-teman. Sampai pernah jam 1:30 malam, jam 1:30 pagi berarti ya, jam 1:30 pagi dini hari, kami didatangi orang.
Didatangi orang yang mana anaknya tuh nangis dari abis maghrib. Nangis, diem gitu mulu. Sampai diundanglah orang pinter. Sampai saya datang ke sana tuh si bayi itu kasihan banget. Karena Pak bau bawang merah. Seluruh tubuhnya diolesin bawang merah. Saya, ya Allah, anak kecil masih bayi, kulitnya masih sensitif, dikasih bawang merah. Iya kalau nggak iritasi. Nah akhirnya jam 1:30 kami datang ke orang tersebut. Dilihat memang anaknya lagi jengkelitan nangis. Nangisnya satu. Saya melihatnya dengan akal sehat saja. Satu, dia kebauan dari bawang merahnya. Bawang merah diolesin sekujur tubuh, gimana nggak perih, gimana nggak iritasi. Bayi masih kecil diolesin bawang merah. Saya tanya, ini siapa yang ngolesin? Mbah itu. Tadi ngundang orang, mbah itu. Dah dilap, dibersihin. Dilap, dibersihin. Akhirnya bau bawangnya mulai hilang. Kemudian dibasuh-basuh dikit-dikit pakai waslap ya. Nah, begitu saya melihat ekspresi dari suaminya, bapaknya, ekspresi dari ibunya, oh ini ada bersalah. Akhirnya didoakan bersama. Saya suruh saling minta maaf dan memaafkan. Karena masih tinggal dengan orang tua, saya suruh minta maaf pula kepada orang tuanya, kepada mertuanya. Begitu selesai minta maaf, diem anaknya tidur nyenyak sampai besoknya. Tuh teman-teman. Poin paling pentingnya itu apa? Jangan dulu berprasangka buruk dengan apapun yang menimpa diri kita. Ayo belajarlah koreksi diri, belajarlah membaca hati. Bukankah disebutkan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu? Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Bukankah firman yang pertama adalah ikro, bacalah. Baca diri dulu. Ya, baca diri dulu, jangan baca yang lain dulu. Jangan berprasangka yang lain dulu. Karena nggak mungkin sesuatu yang menimpa diri kita tanpa ada ridhonya Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah mengizinkan itu terjadi pada diri kita? Masa iya kebetulan? Masa iya Allah jahil? Kan nggak mungkin lah. Masa iya Allah lagi iseng? Nggak mungkin. Karena punya maksud dan tujuan supaya kita lebih dekat, supaya kita ingat. Karena Allah sendiri yang berfirman, kita ditugaskan di alam dunia. Kita dihidupkan di alam dunia untuk beribadah kepada Allah. Untuk ingat Allah. Lah ini karena kita kebanyakan apa? Aktivitasnya bukan untuk ibadah. Aktivitasnya bukan mengingat Allah. Ingat cicilan, ingat angsuran, ingat kebutuhan, ingat keinginan, ingat harapan, ingat angan-angan. Itu mulu yang dipikirin. Makanya sama Allah disentil bahasanya. Belok dulu. Ini loh. Kamu itu tujuannya di dunia untuk ibadah. Mengingatku. Ikuti perintahku, tinggalkan laranganku. Bukankah itu tujuannya? Lah ini tujuan diciptakannya untuk seperti itu nggak dipraktekin, ujung-ujungnya malah apa? Ingatnya cicilan, ingat angsuran, ingat kebutuhan, ingat bayaran, ingat apa lagi? Ingat keinginan, harapan, angan-angan. Gimana nggak jadi sengsara hidupnya? Apalagi kalau sudah ada kemelekatan, tanpa sengsara hidupnya. Nah, sering ya teman-teman ya. Makanya banyak orang yang mengaku ulama, mengaku ustadz, membersihkan rumah dengan cara diruqyah dan lain sebagainya. Banyak. Yang benar banyak, yang lurus banyak, yang bengkok lebih banyak. Yang bengkok ini yang bahaya. Bengkok ini yang bahaya teman-teman. Kenapa? Orang itu kalau ke dukun, insya Allah 40% penduduk Indonesia, insya Allah nggak percaya dengan dukun. Namun kalau penampilannya udah uskun, nah ini rawan sebenarnya. Penampilan uskun itu apa? Penampilannya seakan-akan ulama, seakan-akan ustadz, seakan-akan kiai. Namun praktek daripada pertolongannya justru keluar daripada syariat. Nanti ujung-ujungnya suruh dipagerin, suruh beli minyak, suruh dipasangin rajah, dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal seperti ini. Bagi teman-teman yang masih percaya dengan raja, memang raja itu pernah ada sejarahnya, raja itu pernah ada. Karena zaman dulu belum ada teknologi. Zaman dulu tuh kayak gini sejarahnya. Si A lagi sakit, si A lagi ada masalah. Minta solusi kepada Rasulullah. Nah, minta solusi pula kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Minta solusi. Karena belum ada teknologi ya. Jadi dikasih solusinya lewat apa? Lewat tulisan. Ini pesannya, ini doanya, suruh baca doa ini. Begitu dibaca doanya sembuh. Zaman sekarang kebalik. Justru ditulis, ditempelin di tembok, ditempelin di pintu, ditempelin, direndam, dibakar, diminum. Nah ini yang salah. Apa sih kekuatan daripada kertas fotokopian? Apa kekuatan kertas fotokopian? Dibandingkan Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, lebih daripada 6.000 ayat. Tebalnya segini.
Emang ada yang lebih sakti daripada Al-Quran? Kalau kita mau bicara tulisan yang sakti, emang ada tulisan yang lebih sakti daripada Al-Quran? Kenapa kertas yang fotokopian justru diyakini sebagai tolak bala, sebagai pengusir goib, as dan lain sebagainya? Emang goib masuknya lewat pintu? Nah, emang goib masuknya lewat pintu? Kan enggak. Kan enggak lewat pintu. Mereka bisa masuk lewat mana saja. Lewat prasangka kita bisa masuk. Lewat malas mandinya kita bisa masuk. Iya. Kan Allah berfirman, segala sesuatunya, hartamu, jodohmu, anakmu, buah-buahanmu itu adalah titipan. Titipan tuh ibarat kata gini, saya nggak ada ilustrasinya ya. Gini aja deh. Gini aja deh. Ini kan plastik ya. Ini titipan, kita dititipi plastik. Dititipi doang nih. Ketika yang nitipin mau ngambil, sakit nggak? Nggak sakit, karena merasa dititipi. Namun ketika titipan itu kita anggap ini milik kita. Kemudian yang punya mau ngambil, dipaksa diambil. Sakit nggak? Sakit. Jadi jangan pernah merasa memiliki apapun di dunia ini. Ya, karena sudah dikasih tahu sama Allah, harta kita titipan, pasangan kita titipan, anak kita titipan, sehat kita titipan. Kalau titipan merasa memiliki, ketika yang punya mau ngambil, sakit. Semakin cinta, semakin melekat. Semakin melekat tuh ibarat kata isolasi, lakban. Semakin rekat kan semakin nempel. Lakban kalau semakin nempel, ditarik kan semakin sakit. Namun kalau nggak nempel, nggak ada kemelekatan, ditarik ya nggak berasa. Namun kalau ada kemelekatan, dia nempel nih lakban. Sok, lakban nempel di kulit, ditarik sakit nggak? Sakit. Tuh ya teman-teman ya. Berarti apa? Jangan ada kecintaan berlebih melebihi cinta kita kepada Allah. Tuh. Orang kalau bisa merdeka dari hal itu, insya Allah bahagia hidupnya. Ya. Orang kalau bisa merdeka dari hal itu, bahagia hidupnya. Barakallah berita. Jadi mulai saat ini jangan ada kecintaan berlebih. Ketika pasangan kita berbuat seperti itu, udah weh. Yang penting kita ridho. Karena apa? Yang mengizinkan dia berbuat seperti itu, Allah juga mengizinkan. Misal nih pasangan kita mau zolim, kalau Allah tidak mengizinkan, nggak akan terjadi kezoliman itu. Misal pasangan kita mau selingkuh, misal nih, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi perselingkuhan itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah mengizinkan? Karena Allah ingin menegur. Boleh jadi karena adanya kecintaan berlebih, harapan berlebih, keinginan berlebih, merasa bersandar berlebih. Nah ini ditegur weh sama Allah. Giliran ditegur, Allah yang disalahin. Ya Allah, kenapa engkau takdirkan ini untuk hamba? Apa salah hamba? Apa dosa hamba? Allah ditanya, katanya apa salah kita? Dah. Ya, gitu ya. Ya betul, memang berat melawan hawa nafsu, berat. Makanya butuh dilatih. Cara melatihnya gimana? Puasa. Cara dilatihnya gimana? Puasa. Karena puasa itu adalah menahan. Kita melawan hawa nafsu nggak akan mungkin bisa. Kita nggak akan mungkin bisa melawan hawa nafsu. Kekuatan kita nggak akan mungkin bisa tanpa adanya pertolongan Allah. Namun tugas kita adalah menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Keinginan, harapan, angan-angan yang berlebih. Itu hawa nafsu. Nah, hawa nafsu kalau dilawan gak akan mungkin bisa. Jangankan kita, hawa nafsu nih, si nafsu sama Allah di penjara, di neraka selama 7.000 tahun. Ditanya, hei nafsu, siapa aku, siapa engkau? Apa jawaban nafsu? Aku ya aku, engkau ya engkau. Sama Allah dimasukin lagi ke neraka selama 70.000 tahun. Neraka yang lebih dalam lagi. Nafsu ditanya, hei nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Aku ya aku, engkau ya engkau. Allah nih, akhirnya Pak, nafsu, puasa kamu. Begitu nafsu lagi puasa, ditanya, hei nafsu, siapa aku, siapa engkau? Aku adalah hambamu, engkau adalah Robku. Berarti salah satu cara untuk menundukkan nafsu dengan cara kita menahannya. Caranya seperti apa? Caranya berpuasa. Puasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum saja. Karena sebaik-baik puasa bukan hanya menahan makan dan minum. Orang yang hakikatnya orang puasa adalah ia yang tetap berpuasa setelah berbuka.
Orang yang benar-benar puasa adalah dia yang tetap berpuasa setelah berbuka. Ya, mungkin lagi puasa dia nggak makan, nggak minum, namun hawa nafsunya belum tentu dipuasakan. Begitu setelah buka puasa, hawa nafsu diumbar lagi, segala sesuatu diumbar lagi. Nah, itu puasanya masih puasa anak-anak. Nah, hakikat sebaik-baik puasa itu apa? Orang yang masih tetap berpuasa meskipun sudah berbuka. Meskipun sudah buka puasa, tetap kehidupan kita, malamnya kita tetap menjaga, menahan hawa nafsu. Ketika esok hari nggak puasa, kita tetap masih berpuasa. Apa puasa kita? Menahan hawa nafsu. Caranya gimana? Tundukkan keinginan, harapan, angan-angan duniawi. Duniawi itu apa? Harta, tahta, keluarga. Ya, harta, tahta, keluarga. Ya memang disebutnya harta, tahta, wanita ya. Ya, khawatir tersinggung wanitanya. Karena wanita masuk ke dalam 3 kategori fitnah besar dunia. Makanya kalau udah termasuk 3 kategori fitnah besar dunia, makanya jangan sampai diri kita justru jadi ujian bagi suami. Diri kita, para istri, jangan sampai jadi ujian untuk anak. Bahkan dimuliakan, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Makanya yang namanya surga, setiap ucapannya keramat. Kalau lagi ngucap kepada anak harus hati-hati. Anak lagi aktif, dikasih tahu dasar anak soleh, sini sayang, gitu. Ini mau boro-boro kayak gitu. Ini yang disampaikan apa? Dasar anak kurang ajar, dasar anak gak berguna. Ya, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, ibu yang kayak gimana? Kalau ibunya apa yang diucap kasar, apa yang diucap jelekitin, apa yang diucap sumpah serapah, gimana mau jadi surga? Giliran anaknya sudah menjadi sosok sebagaimana apa yang diucap, anaknya yang disalahin. Dah. Praktek, bukan hafalan. Kalau hanya sebatas dihafal, ilmu akan menuntut. Ada kalanya kita menuntut ilmu, ada kalanya ilmu menuntut kita. Kapan ilmu itu akan menuntut kita? Saat sakaratul maut. Ilmu bisa nuntut kita saat sakaratul maut. Ya. Makanya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ayo lakukan perubahan. Lakukan perubahan karena Allah dan untuk Allah. Ya. Karena Allah dan untuk Allah. Insya Allah kalau kita melakukan perubahan karena Allah dan untuk Allah, enak. Ya. Wanita itu kalau pinter, wanita kalau kaya, wanita kalau hebat, namun tidak memiliki bekal iman, tidak memiliki bekal ilmu, wanita itu akan sulit diatur oleh suaminya. Akan sulit dinasehatin oleh suaminya. Kenapa? Merasa dirinya udah bisa, merasa dirinya udah mampu, merasa dirinya mandiri, merasa dirinya hebat. Itu akan sulit diatur. Namun tidak berlaku bagi wanita-wanita yang sudah tahu ilmunya, sudah punya imannya. Maupun dia jadi sarjana, mau dia jadi apapun lah, kedudukannya tinggi, tahtanya tinggi, gelarnya tinggi. Kalau punya bekal iman dan ilmu, dia tetap akan jadi ibu yang santun. Bukan jadi yang kayak gini, suaminya, Pak, ngapain kamu gini jam segini belum bangun? Ayo bangun. Nikah modal celana dalam doang. Ayo. Jangan kayak gitu atuh dah. Tidak berlaku bagi mereka yang memiliki ilmu. Ya, yang penting jadilah diri kita pasangan yang baik karena Allah dan untuk Allah. Makanya apa? Jangan menuntut dia seperti ini, menuntut dia seperti itu, menuntut dia harus seperti ini. Berkorbanlah untuk membahagiakan, bukan menuntut kebahagiaan. Ya teman-teman ya. Ya, berkorban untuk membahagiakan, bukan menuntut kebahagiaan. Mau suami kayak gimana sikapnya, sifatnya, udah yang penting kita tetap jadi pasangan, jadi istri yang baik karena Allah dan untuk Allah. Dan juga capek sendiri, baik sendiri kok. Allah yang akan membolak-balikan hati. Ya, jika kita sudah sudah baik di mata Allah, pasti Allah pun akan merubah baik pula suami kita. Kenapa? Allah sendiri yang berfirman, jodohmu cerminan dirimu. Kalau kita udah baik di mata Allah, udah baik karena Allah dan untuk Allah, mudah bagi Allah membolak-balikan hati pasangan kita. Udah mudah atuh udah. Mau suami mau berkata kasar, mau suami bersikap kasar, mau suami semena-mena, sabodo teuing. Yang penting saya akan jadi istri yang baik karena Allah dan untuk Allah. Tuh. Teman-teman, terkait tentang penyakit, udah dicontohkan dalam Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam.
Nabi Ayub adalah satu-satunya manusia yang Allah titipkan penyakit. Tidak ada satupun manusia yang penyakitnya lebih lama daripada Nabi Ayub, lebih parah daripada Nabi Ayub, baik sebelum maupun sesudah Nabi Ayub. Gak ada. Namun lihatlah, separah-parahnya penyakit Nabi Ayub sembuh nggak? Sembuh. Ketika apa? Allah sudah menghendaki sembuh. Ya. Tugas kita apa? Memikirkan sembuh atau tidak. Itu bukan itu. Kalau kita masih kepikiran sembuh atau tidak, itu justru penyakitnya. Sembuh milik Allah, obat milik Allah. Tugas kita bagaimana cara kita memperbaiki diri. Karena disebutkan oleh Rasulullah, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Jadi adanya penyakit dalam diri kita, diakui tidak diakui, ketentuannya adalah karena adanya dosa. Sedangkan gerbangnya dosa karena adanya sifat perilaku perbuatan kita. Jadi gerbangnya dosa adalah sifat kita, perilaku kita, perbuatan kita. Boleh jadi sifat perilaku perbuatannya, dosa terus bertambah, istighfar kita jarang. Allah titipi penyakit untuk negur kita. Atau mungkin istighfar kita udah banyak, namun tetap dikasih penyakit. Boleh jadi ada dosa yang tidak cukup hanya dengan istighfar. Maka tugas kita saat ini bukan kefikiran, bukan memikirkan sembuh atau tidak, bukan. Tugas kita saat ini adalah perbaiki penyebabnya. Ya, perbaiki penyebabnya. Masa iya atap bocor cuma dipikirin, ini kapan ya atapnya bisa diberesin? Ini kapan ya atapnya bisa nggak bocor lagi? Saya harus gimana ya? Kalau dipikirin doang, nggak ada action, dah. Nggak bisa tuh dah. Justru kalau kita kepikiran penyakitnya terus, itulah penyakit yang sebenarnya. Penyakit jasad kita hanya wasilah. Penyakit yang sebenarnya ketika ada rasa putus asa kepada Allah. Kepikiran penyakit nggak sembuh, sama saja itu adalah rasa putus asa kepada Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Jika Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Tuh teman-teman. Dan tujuan daripada adanya penyakit, Allah hanya ingin menegur kita. Sebetulnya tujuannya ada 3. 1 untuk menguji, 2 untuk menegur, 3 untuk mengazab. Untuk menguji itu apa? Kalau ibadah kita lagi baik, sholatnya baik, sodakohnya baik, baca Al-Qurannya rajin, kemudian silaturahimnya semuanya baik, dikasih sakit. Nah ini ujian teman-teman. Ini ujian, sakit dalam kategori ujian. Ada lagi sholatnya baik, sodakohnya baik, kemudian baca Al-Qurannya rajin, puasanya rajin. Ada silaturahim sedikit bermasalah, dikasih sakit, ini teguran. Ada lagi, sholatnya boro-boro, sekali sholat, buru-buru, baca Al-Quran, gak pernah, puasa, Ramadan doang, itu aja banyak bolongnya, itu aja gak sepenuh hati puasanya, jadi beban. Sodakoh, jarang, sekalinya ada kotak amal lewat, yang dicari di dompet, duit paling lembek. Nih paling lembek nih. Baru. Kemudian silaturahim banyak masalah, dengan lingkungan ada masalah, dengan keluarga ada masalah, dengan pasangan sering berantem. Dikasih sakit, musibah. Dikasih sakit, sebetulnya bahasanya bukan musibah guys. Cuma saya mau ngasih bahasa aslinya, takut teman-teman tersinggung. Bahasa aslinya itu apa? Diazab. Ujian, teguran, azab. Bahasa aslinya itu diazab. Kalau saya kasih tahu Anda diazab, tersinggung nggak? Padahal kitabnya diazab. Makanya saya kasih kena musibah itu. Biar nggak pada tersinggung dulu. Nah itu sakit itu dalam 3 kategori. Nah penyebabnya apa? Dosa. Gerbangnya sifat perilaku perbuatan. Selagi sifatnya, perilakunya, perbuatannya belum dibenerin, belum diperbaiki, mau ikhtiar kemanapun nggak bakal sembuh. Beli obat mahal sekalipun gak jaminan sembuh. Ke rumah sakit paling canggih sekalipun gak ada jaminan sembuh. Karena apa? Wa idza maritu fahuwa yashfin. Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Hanya Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Obat milik Allah. Kesembuhan milik Allah. Pertolongan milik Allah. Allah maha segala-galanya. Di mana Allah? Allah dekat sedekat urat nadi kita. Namun prakteknya, datengin yang dekat atau datengin yang jauh, yang tidak ada jaminan sembuh. Sibuk cari obat, sibuk ikhtiar, sibuk kesana, sibuk kemari. Namun Allahnya yang maha segala-galanya, yang dekat sedekat urat nadi kita, nggak didatengin dulu. Makanya wajar kalau banyak orang yang sakitnya nggak sembuh-sembuh.
Udah ikhtiar kemana-mana, tetap aja nggak sembuh. Karena hanya mengedepankan ikhtiar tanpa adanya perubahan. Sama tuh udah. Yang sering dianalogikan, rumah kita atapnya bocor. Kalau turun hujan bocor. Adanya bocor karena atapnya rusak. Boleh jadi gentengnya pecah. Kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom untuk nadahin bocornya, embernya nggak muat, beli baskom yang mahal lagi, taruh lagi baskomnya. Kata orang, di situ ada baskom yang bagus, datang lagi beli baskom yang bagus, tadahin lagi. Mau sampai kapanpun, kalau atapnya yang rusak belum diperbaiki, mau sampai ke akhir kiamat sekalipun, tetap aja bocornya akan tetap terjadi. Kalau hanya sibuk cari ember, cari baskom, tetap aja sakitnya nggak bakal sembuh. Ya, bagi tugas kita saat ini apa? Bukan cari ember, cari baskom, perbaiki atapnya. Kalau atapnya sudah diperbaiki, turun hujan tanpa repot ember dan baskom, sembuh bocornya. Begitupun penyakit, perbaiki penyebabnya tanpa repot-repot ikhtiar ke sana kemari, sembuh penyakitnya. Di kantor, di baju kemarin, sembuh penyakitnya. Karena sembuh milik Allah, obat milik Allah. Andaikan sembuhnya kita harus dengan obat, pasti Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik. Tugas kita saat ini adalah perbaiki penyebabnya. Akui kesalahan kita, lalu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, ampuni hamba, ampuni dosa-dosa hamba, ampuni segala dosa penyebab penyakit hamba. Hamba mohon, ya Allah, karuniakanlah kepada hamba sembuh dengan sembuh yang berkah, sembuh yang kau ridhoi. Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan. Bimbing hamba, tuntunlah hamba untuk mendapatkan sembuh yang kau berkahi. Kalau kita udah minta seperti itu, akui kesalahan kita, akui dosa kita, kita meminta pertolongan kepada Allah karena hanya Allah yang mampu dan bisa menyembuhkan penyakit kita. Ketika Allah sudah ridho, Allah akan bimbing langkah kaki kita, Allah akan bimbing diri kita. Andaikan sembuhnya dengan obat, andaikan sembuhnya lewat dokter, andaikan sembuhnya lewat rumah sakit, Allah akan tuntun langkah kaki kita menuju yang terbaik. Andaikan sembuhnya lewat ustadz, lewat kiai, lewat tabib, lewat herbal, lewat terapi, pasti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Karena bagi Allah itu mudah, tidak ada yang mustahil. Boleh jadi dengan sebutir nasi penyakit kita bisa jadi sembuh. Lewat perantara sedeguk air bisa jadi sembuh kalau Allah sudah berkehendak. Namun kalau Allah belum berkehendak, mau obat semiliaran apapun tidak akan sembuh. Mau berobat ke luar negeri, rumah sakit secanggih apapun tidak ada jaminan sembuh. Boleh jadi dengan seteguk air putih bisa jadi wasilah sembuh. Yuk teman-teman, tugas kita bukan sibuk cari obatnya, tugas kita sibuklah perbaiki penyebabnya. Ya, ketika ada minum, ada air, doain atuh, ada airnya, doain. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan air, mau jadikan sumber kehidupan. Hamba mohon ya Allah, jadikanlah air ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit hamba, pembersih segala kotoran syariat dan hakikat pada tubuh hamba. Wahai air saudaraku, jadilah sahabat untuk diriku, jadilah obat segala penyakitku. Baca Al-Fatihah, diminum. Tetes beneran. Kirain rapet, tanya bolong. Sembuh teman-teman. Berarti tugas kita sibuk cari obatnya atau sibuk perbaiki penyebabnya. Penyakit dipikirin doang, itu penyakit yang sebetulnya. Bahaya teman-teman. Ya. Ya, jadi tugas kita bukan sibuk cari obatnya. Ngapain sibuk mikirin obat? Obat milik Allah. Jangankan pakai obat, pakai nguap aja kalau Allah sudah berkehendak sembuh, sembuh. Pakai bersin saja kalau Allah sudah berkehendak sembuh, sembuh. Ya, jadi jangan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Ya, dalam keadaan sakit jadi orang baik. Dalam situasi sulit tetap belajar jadilah orang yang baik. Ya, apapun jadilah orang yang baik karena Allah dan untuk Allah. Terus tebarlah benih-benih kebaikan karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menjadi penyelamat kita. Maka terus jadilah orang baik karena Allah dan untuk Allah. Jadilah pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Meskipun dalam keadaan sakit, ayo jadilah hamba yang baik. Dalam keadaan sulit, jadilah hamba yang baik. Dalam situasi disakitin, tetap jadilah pribadi yang baik.
Kalau kita menata hati kita, Allah akan tata kehidupan kita. Kalau kita tata kehidupan kita, Allah akan bahagiakan dunia akhirat kita. Tinggal dipilih mau seperti apa. Karena pada hakikatnya rasa sakit itu tidak ada kalau kita tidak mengizinkan rasa itu. Kecewa itu tidak ada kalau kita tidak mengizinkan rasa itu. Patah hati itu tidak ada kalau kita tidak mengizinkan rasa itu masuk ke dalam hati kita. Begitupun tentang penyakit. Penyakit tidak akan menjadi masalah kalau kita tidak menganggap itu masalah. Penyakit adalah apa? Wasilah, jalan untuk kita lebih dekat kepada Allah. Sok dilihat Nabi Ayub. Ini contohnya bagi yang sakit. Separah apapun penyakitnya, Nabi Ayub jadikan penyakitnya untuk dinikmati sebagai jalan lebih dekatnya kepada Allah. Sampai ada kisah, ada seorang yang hebat, ulama yang hebat. Ketika lagi sakit, dia hanya hidup sebatang kara. Hanya ada tenda, bukan sebatang kara, ada cucunya satu yang merawatnya. Hanya dengan gubuk yang sangat sederhana sekali. Kemudian cucunya lagi ambil minum. Kemudian ada seorang pejalan, orang musafir. Karena melihat ada gubuk, ia berhenti. Melihat ada orang ngegeletak dengan posisi badan digerumutin lalat dan lain sebagainya. Dianggapnya itu sebuah mayat. Begitu dibangunin pakai tongkat kayak gini, orangnya marah. Dia marahnya apa? Marah bukan gara-gara dibangun, marah bukan gara-gara pakai tongkatnya, bukan. Dia marah karena dia sedang bercumbu dengan Allah, diganggu. Tuh, dia sedang menikmati rasa sakitnya. Ia jadikan rasa sakitnya untuk lebih dekat kepada Allah, diganggu, dia marah. Tuh teman-teman. Ayo, bisa nggak kita seperti itu? Dalam keadaan sakit, kita tetap jadikan penyakit kita pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Makanya ketika lagi sakit, yuk, ini sesuatu yang mungkin terdengar aneh. Namun dipraktekin, cepat perubahannya. Ketika datang sakit, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan penyakit ini untuk hamba. Hamba mohon ya Allah, jadikanlah penyakit ini penggugur segala dosa-dosa hamba. Ampuni ya Allah, ampuni segala dosa penyebab penyakit ini. Bimbing hamba agar hamba ridho dalam menerimanya, sabar dalam menjalaninya. Apalagi kalau dimohonkan lagi, hamba mohon ya Allah, jadikanlah sakit ini jalan bertambah dekatnya hamba kepadamu. Mau separah apapun penyakitnya, tidak akan jadi masalah untuk dirinya. Tuh. Ya, maka tugas kita bukan mengeluh dengan keadaan. Tugas kita belajar menikmati keadaan. Itulah orang yang merdeka. Itulah orang yang beriman. Karena kalau orang yang beriman meyakini segala sesuatu atas takdir Allah, atas kehendak Allah. Kalau udah ditakdirkan oleh Allah, ya udah, tinggal diterima. Kalau mengeluh, tambah parah. Kan gitu. Lihat kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Di situ dikisahkan apa? Ketika Nabi Yunus mengeluh, justru makin ditambah kesulitannya. Begitupun sama, kalau kita mengeluh dengan keadaan kita, makin ditambah kesulitannya oleh Allah. Karena mengeluh bagian daripada kufur nikmat. Kufur disebut kafir. Sok kalau lagi ngeluh saya bilang, dasar orang kafir. Gimana perasaannya? Tersinggung nggak? Tersinggung, padahal sikap, sifat, perilaku kita sudah sebagaimana orang kafir. Ya. Yuk, makanya kita latih sedikit demi sedikit ya. 2 kali tetap aja nggak mau mendekat. Dipanggil zuhur, dipanggil asar, dipanggil maghrib, tetap aja nggak enggan mendekat. Oh, mungkin dengan cara dilemparin batu supaya nengok. Dilemparin batu, sakit nggak? Sakit supaya nengok. Oh, ternyata supaya apa? Supaya kembali. Tuh teman-teman, supaya kembali. Sama, ada sebuah ini filosofi yang luar biasa ya. Ada seorang buruh, seorang kuli bangunan, ya, sama bosnya dipanggil, sama atasannya dipanggil dari atas, dari lantai atas dipanggil, hei si fulan, dia nggak denger. Nah, sama si atasannya dilemparin batu, dia tetap aja nggak ngegubris. Karena dia anggap batu itu karena dari atap yang jatuh. Batu itu dari sisa pekerjaan. Namun begitu dikasih duit, dia baru nengok ke atas. Apakah seperti itu? Ya. Jadi adanya penyakit pun sama. Cara Allah untuk narik kita. Cara Allah untuk bikin kita itu sadar diri. Supaya kita kembali. Karena sakit ini adalah bentuk hadiah terindah dari Allah.
Sakit, barang siapa yang ridho menerimanya, sabar menjalaninya, sakit menjadi penggugur dosanya. Ridho menerimanya, sabar menjalaninya, maka siapapun yang sedang sakit, Allah ijabah doanya. Sok teman-teman, ada nggak hadiah yang lebih indah daripada itu? Digugurkannya dosa, diijabahnya doa. Ada nggak hadiah yang lebih indah dari itu? Pernah nggak kita mendapatkan hadiah terindah dalam hidup kita? Sok, hadiah apa yang paling indah? Dapat hadiah umroh gratis? Dapat hadiah haji plus? Atau dapat hadiah apa? Sebongkah berlian dari pasangan? Apa sih hadiah terindah kita di dunia ini? Ada nggak hadiah yang lebih indah daripada digugurkannya dosa, diijabahnya doa? Ada nggak? Sok, bagaimana caranya menyikapi suami yang membandingkan istrinya dengan wanita lain? Wah, ini ujian yang nggak mudah ini untuk menerima itu. Gini, yang mengizinkan suami kita, suami ibu untuk membandingkan ibu dengan wanita lain siapa? Yang mengizinkan. Allah yang mengizinkan. Kenapa Allah mengizinkan? Karena boleh jadi kurang pandainya kita dalam menata hati. Kurang pandainya kita dalam bercermin diri. Sehingga apa? Allah berikan Allah berikan teguran lewat perantara lisan seorang suami. Ini loh, kamu tuh seharusnya seperti ini jadi istri. Kamu seharusnya seperti ini jadi seorang pendamping. Tuh. Karena Allah izinkan suami kita untuk menyampaikan seperti itu. Kalau Allah nggak izinkan, nggak mungkin suami kita seperti itu. Ya, karena mungkin kurang pandainya kita dalam mengkoreksi diri. Allah koreksi lewat perantara suami, meskipun dengan jalan yang mungkin menurut kita menyakitkan. Namun tidak ada kehidupan ini, tujuan itu semua Allah hanya menghendaki kebaikan. Dah, bersikap aja bijak. Oh iya, karena aku aja. Oh iya, mungkin karena saya kurang ini, mungkin saya kurang itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Allah berikan hamba teguran lewat perantara suami. Itu nanti akan berdamai dengan apapun. Nah, inilah yang namanya akal. Jatuhnya makom, semakin tinggi akalnya, semakin tinggi makomnya, akan semakin bijak pandangannya. Tuh, ya. Semakin bijak pandangannya. Ada ponakan, batuknya kadang ada darah. Gimana solusinya? Satu, konsultasikan dulu ke dokter. Apa penyebab darahnya keluar? Boleh jadi ada organ dalam yang sakit, ada organ dalam yang bermasalah, mungkin ada sesuatu yang luka. Nah, konsultasikan dulu sama dokter. Lalu lakukan ikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya? Salah satu ikhtiarnya yaitu dengan cara berpuasa jika ia sudah kuat berpuasa. Bagaimana puasanya? Puasa kafarot. Lalu bagaimana lagi terapinya? Mudah. Cara terapinya dengan terapi bekam. Selain terapi bekam ada lagi? Ada. Cara terapinya dengan apa? Pakai terapi sedotan. Pakai terapi sedotan teman-teman. Ya, pakai terapi sedotan. Jadi sedotan, ini sedotan ya, sedotan air mineral. Itu dicelupin di air garam. Lalu ditempel-tempelkan di bawah tulang. Ini kan ada tulang di sini nih. Tempel-tempelkan di sini. Insya Allah berkurang dan insya Allah sembuh. Lalu jika itu masih anak-anak, ibu bapaknya harus saling minta maaf dan memaafkan. Karena sakit pada leher itu buah daripada orang tua yang berantem di depan anak. Ya, atau mungkin ada perkataan, ada ucapan yang menyakiti orang tuanya, yang menyakiti anaknya. Nah, salah satu terapinya, terapi yang paling murah yaitu terapi sedotan. Teman-teman tahu nggak terapi sedotan? Sedotan ini bisa jadi terapi berbagai macam penyakit. Ya, terapi bisa jadi obat berbagai macam penyakit. Ya, terapi sedotan ini bisa jadi obat berbagai macam penyakit. Makanya lakukan terapi dengan sedotan ini. Mudah, murah, gratis. Karena kesembuhan itu sebetulnya mudah, murah, gratis. Tanpa harus bayar, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus kemana-mana, sebetulnya bisa. Terapi segar, sedotan garam. Ya, ini sangat mudah sekali. Banyak orang yang sudah mempraktekkan terapi ini, sembuh dari penyakitnya itu udah banyak sekali. Jangan dianggap sepele dengan dengan sedotan ini. Jangan dianggap sepele. Karena di balik sedotan itu ada sesuatu yang luar biasa. Ada kekosongan, di mana sumbernya kesaktian itu adalah inti, sumbernya kesaktian itu adalah galis,
sumbernya kesaktian itu adalah kekosongan. Orang semakin bisa mengosongkan dirinya dari dunia, dia semakin sakti orangnya. Yang dimaksud sakti itu apa? Apa yang terucap kun, terijabah doanya. Sebagaimana ungkapan Jawa, mandining dungo beninge ati jujur laku. Mustajabnya doa tergantung dari kejenihan hati dan jujurnya perilaku. Nah, dibutuhkan kekosongan, dibutuhkan kejenihan. Bahkan sedotan ini juga sakti. Sakti teman-teman. Teman-teman pernah melihat, dulu sempat viral tahun 2017, ada seorang pembegal itu ketangkep, digebugin sama orang, dia diem aja meskipun udah bercucuran darah, dia diem aja. Namun begitu ada salah satu security kalau nggak salah waktu itu, dia bawa selang air, dicambukin pelan-pelan, dia jengkelitan kesakitan. Kenapa? Digebugin sama orang sampai benyok-benyok sampai berdarah, dia nggak ada respon apa-apa, tetap aja kuat. Namun begitu pakai selang air, dicambukin pelan-pelan, dia jengkelitan kesakitan. Ada apa di balik itu? Karena di dalamnya ada kekosongan. Nah, sesuatu yang membentuk seperti ini, di dalamnya ada kekosongan, itu bisa menjadikan kekuatan. Salah satunya untuk terapi. Terapi segar itu mudah sekali. Mudah sekali sebetulnya. Mudah. Apalagi kalau teman-teman udah paham ya, dengan terapi segar, saraf kejepit, penyakit stroke, penyakit lambung, penyakit asma. Yuk, yang tadi banyak yang bertanya tentang penyakit, yuk, yang tadi banyak tentang penyakit. Bagaimana cara terapinya? Ini ada terapi yang mudah, murah, gratis, hanya dengan sedotan air mineral saja. Hanya dengan sedotan air mineral saja. Caranya gimana? Ambil satu gelas ya, air minum ya, air bersih. Teman-teman ambil garam. Ambil garam kurang lebih seujung sendok teh. Ingat ya, namun garamnya garam kasar atau garam Himalaya, bukan garam halus yang ada di dapur, bukan. Garam kasar atau garam Himalaya. Masukin di gelas air, kemudian diaduk. Ingat ya, ngaduknya ke kiri. Kenapa ke kiri? Putaran akhirat. Ngaduk ke kanan searah jarum jam itu putaran dunia. Ngaduk ke kiri itu putaran akhirat, sebagaimana putarannya orang tawaf, sebagaimana semut kalau tawaf, sebagaimana orang atletik ketika lari di stadion gitu. Ada nggak atletik lari ke kanan? Nggak ada. Kalau kita larinya ke kanan, balap larinya muternya ke kanan, jebol sarafnya. Begitupun sama MotoGP, ada nggak yang putarannya ke kanan? Nggak ada. Putarannya tetap aja ke kiri. Karena kalau putarannya ke kanan bisa jebol. Ya, bisa jebol pembuluh darahnya. Nah, ini ada makna di balik putaran ke kiri. Ya, ada makna di balik putaran ke kiri. Sok teman-teman, beli kopi sasetan, beli 2. Dengan gelas yang sama, dengan air takaran sama, dengan panas yang sama. Seduh 2 saset itu dengan 2 gelas berbeda, satu diaduk ke kanan, satu diaduk ke kiri. Pasti rasanya beda. Lebih nikmat ketika diaduk ke kiri. Ya, diaduk ke kiri, lalu doakan. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, dengan air engkau jadikan sumber kehidupan, dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon ya Allah, jadikan air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku, jadilah obat untuk diriku. Celupin sedotannya, baca Al-Fatihah, tiupkan. Nah, kan otomatis sedotannya ada basah-basahnya. Tempelkan di bagian tubuh yang sakit. Tempelkan, ini ujungnya yang runcing, tempelkan di bagian tubuh yang sakit. Nah, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ada satu titik, ini titik bekam namanya ya, titik bekam, namanya titik kahil. Satu titik bisa ngobatin 72 penyakit. Ada satu titik lagi, disebutnya titik umum mugis, yaitu di sini, di puncak kepala, bisa ngobatin 100 penyakit. Ini jelas ya teman-teman ya. Namun sabda ini titik untuk bekam. Titik bekam, titik kahil itu apa? Di punuk. Ya, di punuk. Ini yang suka ngejendol di bawah leher, di tengah-tengah pundak. Nah, ini kalau semakin tebal, semakin kaku, akan semakin banyak penyakit. Salah satunya kolesterol, diabetes, darah tinggi, salah satunya lemah jantung, salah satunya lagi asam lambung, vertigo, segala penyakit yang ada di kepala. Banyak sekali kalau ininya sampai ngejendol. Yuk dicek, ngejendol enggak? Ngejendolnya keras enggak? Ngejendolnya tebal enggak? Kalau tipis langsung ke tulang, bersyukur. Bersyukur. Tapi kalau ngejendol besar, sampai punuknya gede, nah itu banyak penyakit. Asma dan lain sebagainya. Nah, ini kalau diterapinya di sini, 72 penyakit sembuh.
Kalau di terapinya di sini, ini namanya titik umum mugis. Umum mugis itu apa? Lurusannya tulang leher yang tembus ke atas, jebret. Nah, di sini. Ini 100 penyakit sembuh. Caranya gimana? Cukup disentuh aja, bagian yang runcingnya disentuh, ditempelkan saja. Ya, jangan ditekan. Kalau ditekan sakit, ditempelin aja. Sok teman-teman ambil, tempelin di sini aja. Itu udah nikmat banget teman-teman. Sok ditempelin aja di sini kayak gini. Itu udah nikmat banget. Ingat ya, jangan terlalu keras, cukup nempel saja. Cukup nempel saja. Teman-teman yang punya asam lambung, yuk di sini nih. Yang punya asam lambung, ini titik asam lambung. Sok ditekan sini yang punya asam lambung pakai jari, langsung sakit. Ya, nekennya bener nih. Ini kan nih gini nih. Angka 7 ya. Nah, ini di sini ditekan. Itu yang punya penyakit asam lambung langsung sakit. Langsung sakit. Makanya pakai sedotan, cukup ditempelin gini aja. Itu enak banget. Enak banget. Rasa perih, rasa apa tuh merembet sampai ke seluruh organ tubuh. Sok dipraktekin. Mudah, murah, gratis, timbang sedotan doang. Nggak ada harganya yang sering dibuang. Ya, nanti arahkan ke jari samping. Nah, lalu arahkan di celah-celah jari. Itu enak banget teman-teman. Sok kalau nggak percaya dipraktekin. Kalau semisal sakitnya darah tinggi atau hipertensi dan lain sebagainya, yuk dipunuk. Di punuknya sini. Namun jangan kena baju ya, langsung kulit ya. Itu enak banget sok teman-teman. Kalau ada yang saraf kejepit, udah weh di daerah saraf kejepitnya. Begitupun kalau wasir usahakan di titik segitiga. Tahu titik segitiga nggak teman-teman? Maaf ya, tempat kita pakai celana. Nah, ini kan ada yang ngejendol dikit ya. Di sini ada tempat pakai celana. Nah, sebelah kanan, sebelah kiri itu pakai ini. Nanti ketarik. Itu kalau pakai terapi sedotan. Ada terapi yang lebih bagus lagi untuk wasir, terapi duduk. Ini hanya pakai sedotan, ujungnya yang runcing ya, tempelkan saja. Sisanya buang, timbang air segelas doang. Tuh ya, buang, siramin ke pohon atau kemana. Ya Allah, jadikan air ini berkah untuk tanaman. Berkah untuk tanaman. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ditempelkan di bagian tubuh yang sakit. Namun bukan berarti sakit mata ditempelin di mata, bukan. Di sekitaran mata. Yang pengen peremajaan kulitnya pengen tidak keriput-keriput lagi, di bawah kelopak mata, di sekitaran hidung. Tuh, terus di sini titiknya rahang. Titiknya rahang itu salah satu titik estetik. Ya, dibekam di sini kulitnya jadi muda lagi, nggak keriput-keriput. Jadi gini. So, teman-teman gini aja, itu langsung enak banget. Iya, nyentuh kulit. Nyentuh doang, nempel ya. Nempel doang, bukan ditekan. Kalau ditekan sakit, nempel doang. Itu enak banget. Itu kalau di wajah aja enak banget. Kalau misal sakitnya apa lagi? Sakit gigi, ya udah di sekitaran gigi. Ya, di sekitaran gigi. Ada lagi satu titik terapi namanya untuk di gigi ya. Maaf ya, maaf saya buka, maaf. Ya, ini tuh titik terapi banyak sekali di sini teman-teman. Di sini disentuh itu bukan hanya untuk gigi, THT, telinga, hidung, tenggorokan. Ini kalau di sini itu urusannya THT. Ini kalau kayak gini tuh bawaannya kayak ngefly, bawaannya kayak nyaman banget, nikmat banget. Teman-teman yang punya gangguan tidur, sulit tidur, ayo terapi ini, terapi ini. Kalau enggak di puncak kepala namanya titik umum mugis. Rasulullah bersabda 100 penyakit sembuh. Ya, titik umum mugis ini titik bekam ya. Ya, ini titik bekam. Ya. Kafarat itu untuk menggugurkan sumpah, menggugurkan janji. Ya. Kalau di daerah rahim itu apa? Pangkal paha. Caranya gimana? Kakinya ditempelin dulu. Ya, kalau daerah rahim itu pangkal paha, kakinya ditempelin dulu. Kayak gini nempelnya. Maaf, kelihatan nggak? Nah, kakinya tempelin kayak gini. Nah, kalau udah nempel, kayak gini ya, nempel, otomatis otot paha kan keluar. Nah, itu ditekan pakai sikut. Tekan pakai sikut, kalau nggak ditusuk-tusuk pakai ini. Itu enak banget, sok. Sambil dipraktekin, nanti biar tahu. Ya, sambil dipraktekin, nanti jadi tahu rasanya. Ketika disampaikan, benar-benar merasakan. Ya, nanti ketika disampaikan, benar-benar merasakan. Tuh. Sakit ginjal bisa di daerah pinggang, bisa di daerah perut, itu batu empedu pun sama.
Kalau saran saya sih bukan di perutnya langsung, namun di daerah pinggang. Sebagaimana titik-titik bekam, titik hijamah. Ya. Ini banyak yang nanya tentang ambeien, keputihan, daerah rahim, dan lain sebagainya. Banyak yang nanya ya. Nanti saya ulangi ya. Ada satu terapi namanya terapi duduk. Di sini udah nggak kehitung berapa jumlahnya. Mereka yang udah sembuh dari ambeiennya, yang udah sembuh keputihannya, bau, gatal, dan lain sebagainya. Sembuh miomnya, kistanya, nyeri saat head, penebalan dinding rahim, kanker serviks, tumor rahim. Kemarin apa? Tumor rahim ya kalau nggak salah. Kemudian ada lagi kandung kemih, kemudian ISK, banyak banget lah pokoknya. Kemudian ada lagi lemah syahwat, ada lagi hernia, prostat, mani encer, itu banyak. Nanti insya Allah dipraktekkan terapi duduk ya, terapi duduk. Teman-teman tekan aja, tekan ya gini. Ya, ini akan berasa sakit bagi teman-teman yang merasa punya penyakit asma, ISPA. Kemudian intinya segala bentuk pernafasan, asam lambung juga, kemudian apa namanya yang batuk nggak sembuh-sembuh. Ini kalau ditekan di sini sebelah kanan ya. Kalau yang di sebelah kanan itu nanti sakit. Nanti kalau ditekan pas sakit, tekan lagi. Nanti begitu ditambah tekan, tangan kita yang kanan nggak ada daya, lemes banget. Lemes banget. Ya. Ini sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kiri nanti arahnya untuk jantung, untuk lambung. Kalau sebelah kiri itu bagi teman-teman yang punya penyakit jantung, penyakit lambung, itu sebelah kiri. Kalau yang masalah pernafasan, masalah batuk, kemudian asma, TBC, dan lain sebagainya itu sebelah kanan. Tuh kayak gini ya. Itu enak banget. Sok teman-teman. Ini kayak gini doang udah enak banget. Apalagi kalau pakai sedotan. Tempelin doang kayak gini. Namun langsung ke kulit ya. Langsung ke kulit. Ya. Akhirnya dikasih garam kasar. Dikasih garam kasar. Nah, ini kayak gini enak banget. Ya. Tuh, itu enak banget. Sok dipraktekin. Dipraktekin. Itu enak banget. Masuk angin bukanlah karena kemasukan angin. Masuk angin ada sesuatu yang masuk dalam diri kita. Yuk, makanya lakukan terapi angin. Terapi yang sangat mudah, terapi yang sangat murah, efeknya, dampaknya luar biasa, nggak pakai lama, langsung berasa. Yuk, yang biasa masuk angin. Yuk, lakukan terapi angin. Teman-teman di sini yang suka pusing kepalanya, suka greges, suka meriang, kemudian suka demam, suka nggak enak badan, nggak karuan dah badan pokoknya, suka mabuk perjalanan. Yuk, lakukan terapi angin. Bagaimana terapinya teman-teman ikuti. Teman-teman langsung ikuti, langsung praktekin. Teman-teman langsung rasakan manfaatnya. Teman-teman langsung rasakan reaksinya. Langsung rasakan, nggak pakai lama, langsung rasakan. Mau perut sering begah kayak, mau punggung sakit kayak, ayo lakukan terapinya. Lakukan terapinya, teman-teman pegang pundaknya kayak gini. Pegang pundaknya kayak gini. Bebas, mau yang kanan dulu, mau yang kiri dulu, bebas. Ya, mau kanan dulu, mau kiri dulu, bebas. Kalau udah dipegang seperti ini, teman-teman ikuti ya. Teman-teman pejamkan matanya. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Hembuskan lewat mulut. Tetap dalam keadaan mata tertutup. Ikuti doanya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi, ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman tarik nafas yang panjang. Tahan nafasnya di perut. Baca Al-Fatihah dalam hati. 1 kali, mulut tetap diam. Tahan nafas. Selesai Al-Fatihah, buka mata, keluarkan nafasnya. Hembuskan nafasnya lewat mulut. Udah. Sekarang pencet pundaknya lalu tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet lagi pundaknya, tarik.
Begitupun sama pundak sebelahnya, pencet, tarik. Pencet, tarik. Pencet lagi, tarik. Yang suka pusing kepalanya, suka gampang sekali masuk angin, pencet pula tengkuk lehernya, tarik. Bawahnya, tarik. Punuknya, tarik. Kalau sudah, teman-teman lipat daun telinganya. Dilipat daun telinganya. Daun telinganya dilipat seperti ini. Ya. Kalau sudah dilipat, teman-teman cubit punggung tangannya. Dicubit ya, bukan disentuh doang, dicubit. Jadi agak ditekan. Agak keras dikit, dicubit. Kalau udah, punggung tangan, pergelangan tangan juga dicubit juga pergelangannya. Nah, nanti tangan sebelahnya cubit sambil dipraktekin ya. Lalu punggung tangannya, pergelangan tangan juga dicubit. Dicubit ya, bukan cuma ditekan-tekan pelan. Akan dipencet. Peres nanti. Lalu selanjutnya maaf ya, teman-teman. Maaf, saya angkat kakinya. Ini punggung kaki, ini pergelangan kaki. Dicubit. Dicubit. Ya, cubit. Agak keras. Nanti rasanya peres, perih. Kaki bagian dalam. Yuk. Pergelangan bagian dalam. Bagian depan, bagian luar. Begitupun dengan kaki sebelahnya. Dengan kaki sebelahnya sama. Bagian dalam, bagian depan, bagian luar, sama. Udah. Sekarang ikuti. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sok teman-teman rasakan badannya hangat. Angin keluar. Badan langsung segar. Ada juga yang sendawa. Badan langsung fresh, ngantuk langsung hilang. Ada yang merasakan itu? Badannya langsung segar, berasa hangat badannya. Bahkan keluar keringat hangat badannya. Ya, keluar keringat hangat, badan segar, langsung sendawa, angin keluar, ngantuk hilang. Ada yang seperti itu? Ya, nggak pakai lama, langsung berasa ke tubuh itu, langsung berasa. Ke tubuh langsung berasa. Langsung hangat, langsung berkeringat. Keringatnya keringat hangat. Badan langsung segar, langsung sendawa. Yuk, langsung enak. Ini reaksi normal. Ada yang reaksinya nggak normal, justru keluarnya keringat dingin. Justru keluarnya malah merinding. Justru keluarnya malah nguap. Justru malah ngantuk, justru malah pusing. Ini reaksi nggak normal. Malah mual. Ada juga yang langsung mual, di perut langsung enek. Ini reaksi nggak normal. Ya, reaksi normalnya itu badan segar, keluar keringat hangat, ngantuk hilang, langsung sendawa, bahkan buang angin. Pokoknya reaksi normalnya ya. Reaksi yang tidak normal, berarti dalam tubuhnya ada sesuatu yang tidak normal. Itu ketika reaksinya merinding, mual, pengen muntah, kemudian keluar keringat dingin, pusing, nguap, ngantuk. Itu reaksi tidak normal. Ya, kalau tidak normal, dari mana datangnya yang tidak normal itu? Kita merujuk dalam sebuah hadis. Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan bersama dengan setan. Orang ketika air liur setannya banyak dalam tubuh kita, ketika terapi angin, dia akan keluar dengan keringat-keringat dingin. Sok dipegang telapak tangannya langsung dingin nggak? Yang tadi pada mual-mual, yang pada merinding. Dipegang telapak kakinya dingin nggak? Kalau berasa dingin, tanda adanya air liur setan. Dari mana datangnya itu? Makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau mau berontak, kalau mau mendebat, silakan debat Rasulullah kalau bisa. Nah, karena ini statement daripada Rasulullah. Ya, ini pertama dari makan dan minum dengan tangan kiri. Yang kedua, dari mana datangnya? Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di pagi hari. Lagi head, baca aja, kan nggak baca Quran. Ya, makanan yang terbuka di malam hari dimakan lagi di esok hari, itu nggak boleh. Kalau kita punya makanan yang nggak habis di malam hari, kita pengen makan lagi esok hari, ditutup makanannya, jangan dibuka. Kalau dibuka, boleh jadi ada debu, ada virus, ada bakteri, ada binatang, kemudian ada cicak, ada kecoa dan lain sebagainya, atau dimakan pula oleh makhluk lain. Nah, itu bisa jadi sesuatu yang tidak baik dalam tubuh kita. Inilah pentingnya kita menjaga makanan kita. Jangan sampai terbuka bebas.
Tuh. Yang ketiga, dari mana datangnya? Makanan dan minuman yang buruk namanya. Contoh ya, bakso setan, mie setan, es pocong, pentol genderuwo, dan lain sebagainya. Ya, itu contoh makanan-makanan yang buruk namanya. Dari situlah datangnya rasa mual, dari situlah datangnya keringat dingin, merinding, dan lain sebagainya. Namun daripada itu semua yang paling utama karena adanya yang kita doakan tadi. Apa yang didoakan? Adanya jiwa yang mengharap doa. Siapa jiwa yang mengharapkan doa? Mereka-mereka orang yang meninggal namun belum sempurna. Korban mutilasi, mereka yang korban kecelakaan tanpa identitas, mereka juga maaf orang-orang korban aborsi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Mereka itu belum sempurna. Sehingga apa? Mereka itu penuh di alam dunia. Mereka hanya satu mengharapkan doa. Hidup mereka bagaimana laron. Teman-teman tahu laron? Laron hidupnya hanya satu. Dia hanya mencari cahaya. Ketika sudah ketemu cahaya, dia akan melepaskan sayapnya, akan kembali lagi kepada bumi. Begitupun jiwa yang mengharapkan doa, hanya satu yang dia cari, yaitu cahaya. Di mana cahaya itu? Ada pada diri setiap manusia. Baik itu orang beriman maupun orang belum beriman. Ciptaan Allah. Setiap manusia ada nur ilahi dalam tubuhnya. Mereka menghinggap, mereka mengikuti dengan tujuan apa? Mengharapkan doa. Bukan untuk nakut-nakutin. Ciri-cirinya apa? Merinding di punuk, pegel, masuk angin, kemudian muntah, dan lain sebagainya. Masuk angin itu bukan penyakit. Bukan. Makanya Pak, dalam medis, dalam dokter tidak ada satu penyakit pun didiagnosa penyakit masuk angin. Nggak ada. Nggak ada penyakit masuk angin itu nggak ada. Sok teman-teman kalau nggak percaya datang ke rumah sakit. Tanya, dok, ada nggak diagnosa penyakit namanya masuk angin? Nggak ada. Ya, kalau nggak percaya silakan tanya ke dokter. Ada nggak diagnosa penyakit namanya masuk angin? Nggak ada. Karena masuk angin bukanlah penyakit. Masuk angin itu karena adanya jiwa yang mengharapkan doa. Nggak usah banyak debat, nggak usah banyak ngeyel. Praktekin aja doanya, praktekin aja terapinya. Nggak pakai lama, badan segar. Jadi nggak butuh debat, butuh bukti. Mana dalilnya, mana itinya. Nggak usah terlalu bertele-tele. Buktikan saja. Kalau nggak terbukti, wajar kalau dicurigai. Wajar kalau nggak dipercaya. Namun kalau terbukti, apalagi yang jadi alibi. Ya. Ya. Jadi, seperti itu ya teman-teman ya. Kita praktek langsung segar badannya. Nggak pakai lama, langsung segar. Yuk, teman-teman yang suka perjalanan, suka mabok. Dari mana datangnya mabok perjalanan? Kenapa dia berangkat bareng, sama-sama sarapan, pakai baju yang sama, pakai seragam yang sama, pakai sepatu yang sama, duduk di tempat yang sama. Kenapa ada dia yang mabuk? Kenapa ada yang lain nggak mabuk? Tuh teman-teman. Ya, makanya kalau mau bepergian, jangan hanya sebatas doa, bismillah doang. Boleh, bagus, nggak apa-apa daripada nggak doa sama sekali. Apalagi kalau doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bagus. Bagus. Apalagi kalau doanya juga ditambahi. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, izinkan hamba untuk melakukan perjalanan menuju, sebut nama tempatnya. Hamba mohon ya Allah, jadikan perjalanan ini perjalanan yang kau ridhoi, yang kau berkahi. Jadikan perjalanan ini kebaikan, keberkahan untuk seluruh alammu, seluruh makhlukmu. Seluruh ciptaanmu, baik yang nyata maupun yang goib. Sepanjang jalan yang hamba lewati, setiap tempat yang hamba singgahi, jadikan kebaikan keberkahan untuk semuanya. Jadikan pula ya Allah perjalanan ini kebaikan keberkahan untuk seluruh jiwa di seluruh pemakaman. Bahkan kalau kita lewat yang harusnya lampu merah, boleh jadi lampunya hijau kalau kita lewat. Bahkan kalau kita lagi lewat, harusnya hujan, pas lewat, pas reda hujannya. Begitu kita lewat, turun lagi hujannya. Tuh teman-teman. Karena sebelum berangkat kita sudah berdoa dulu agar perjalanan ini dijadikan kebaikan, keberkahan untuk seluruh makhluk Allah, seluruh ciptaan Allah, baik yang nyata maupun yang gaib. Kita berpapasan dengan pohon, pohonnya udah didoain. Di sebelah jalan kita ada rumput, rumputnya udah didoain. Orang yang berpapasan, orangnya didoain. Orang yang satu arah, orangnya didoain. Tuh teman-teman ya. Ternyata menjadi orang yang bermanfaat itu mudah. Ya, ternyata menjadi orang bermanfaat itu mudah. Tinggal kembali ke kitanya, mau atau tidak. Itu aja teman-teman. Mau atau tidak. Menjadi orang bermanfaat itu mudah. Tergantung kitanya, mau atau tidak.
Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa. Jadi penyebab penyakit gara-garanya apa? Dosa. Bahkan tertusuk duri, ya. Satu titik panu, ya. Kesleo, ya. Jerawat, ya. Belekan, ya. Telinga berdenging, ya. Asam lambung, asam urat, rematik, jantung, ya udah pasti dosa semuanya. Ya, kalau nggak percaya, kalau nggak terima, silakan ngeyel sama Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Enggak, sakit saya mah keturunan, dosa penyebabnya. Dosa keturunan. Enggak, sakit saya gara-gara kepleset, dosa penyebabnya. Ya, jadi semua penyakit adalah penyebabnya adalah dosa. Gerbangnya dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Maka kalau pengen sembuh, perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Kalau kita sudah menunjukkan hal yang baik, mudah bagi Allah menyembuhkan penyakit kita. Sama atau tidak? Kita bikin kesalahan, memang nggak ada konsekuensinya. Ketika kita berbuat kesalahan, kan bisa kita dipenjara. Boleh jadi dari kesalahan kita dipenjara 5 tahun. Namun selama di penjara kita menunjukkan sifat yang baik, perilaku yang baik, perbuatan yang baik, jatah di penjara 5 tahun bisa berubah jadi 1 tahun, 2 tahun. Karena apa? Karena menunjukkan sifat perilaku perbuatan yang baik. Manusia aja hukumnya bisa seperti itu. Apalagi Allah yang maha memiliki sifat Rahman Rahim. Allah yang maha baik. Sifatnya Allah itu baik. Masa iya hambanya melakukan perubahan gak ditolong? Mustahil. Pasti ditolong. Jadi tugas kita perbaiki penyebabnya, bukan sibuk cari obatnya. Ya, obat mah gampang. Karena di sini diajarkan sembuh dengan cara yang mudah, sembuh dengan cara yang murah, sembuh dengan cara yang gratis. Sok, masuk angin, nggak perlu keluar beli tolak angin, nggak perlu ke apotek, cukup terapi angin bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, sembuh penyakitnya. Ya. Kami buka setiap hari, namun pastikan 3 minggu sampai 1 bulan sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu untuk diatur jadwalnya. Ya, karena sekarang jadwalnya harus diatur. Jadi kalau nggak diatur nanti bisa sampai subuh baru selesai. Jadi diatur jadwalnya. Siapapun boleh datang, siapapun, dari manapun boleh. Tidak ada bayaran apapun, tidak ada tarif apapun, semuanya gratis. Ya. Semuanya gratis. Bahkan jika teman-teman dari luar daerah, luar kota, insya Allah kami sediakan tempat istirahat gratis. Kami sediakan pula makan dan minum pun gratis. Jadi, kenapa semuanya gratis? Karena tujuan kami hanya mengajak untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Syaratnya itu. Jadi nggak ada bayaran apa, bersyaratnya hanya satu, mau bertaubat, mau memperbaiki diri. Karena bagi mereka yang nggak mau tobat, mau diterapi kayak gimana, ibarat kata mobilnya mogok, didorong ngedennya kayak gimana, direm injeknya, remnya diinjek nggak bakalan bisa jalan. Jadi kunci daripada itu semua adalah taubat. Ya, jadi semuanya gratis. Semuanya gratis, begitupun pelatihan program 40 hari, semuanya insya Allah digratiskan. Allah yang menggratiskan. Ya, untuk alamatnya kami ada di Banyumas. Di Banyumas, Jawa Tengah. Di Banyumas, Jawa Tengah, depan stasiun Legok. Ya, depan stasiun Legok, Banyumas. Itu untuk alamatnya. Bagi teman-teman yang ingin menghubungi kami, silakan bisa hubungi admin untuk terapi dan lain sebagainya, masuk grup dan lain sebagainya, silakan. Ya, silakan.